Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat ya. Guys, kali ini saya akan kasih bocoran sama kalian eh, apa sih rahasianya Vespa saya nih bisa sehat ya teman-teman, bisa ready to go kapanpun kalian butuhkan, kapanpun saya butuhkan, saya bisa langsung cabut dengan Vespa ini tanpa perlu ada kendala apapun. Nah, di sini saya akan kasih tahu kalian apa aja yang harus kalian lakukan ketika kalian servis rutin supaya performa Vespa kalian tetap terjaga optimal guys. Jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya guys. Yang suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol likes teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke apa aja yang harus kalian lakukan atau kalian perhatikan ketika servis rutin, saya mau bahas dulu tentang servis rutin itu sendiri ya teman-teman. Jadi, servis rutin itu bisa kalian lakukan per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali ya teman-teman. Jadi, interval waktunya itu bisa per triwulan atau bisa per semester ya. Jadi, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau Vespa kalian sering dipakai atau jadi Vespa harian, itu saya saranin untuk servis di 3 bulan sekali teman-teman ya. Untuk yang sering diem Vespanya kayak Vespa Super ini sekarang udah seringannya diem aja nih, itu saya biasanya servis di 6 bulan sekali teman-teman. Walaupun dia jarang jalan tapi tetap ya, namanya oli itu dia ada masa pakainya dan itu ditentukan juga oleh waktunya ya teman-teman. Nggak hanya dari kilometer tapi juga dari umurnya, dari waktunya gitu. Karena memang sifatnya oli itu kan kadang-kadang juga dia menyerap air ya teman-teman gitu. Jadi ya otomatis kekentalan olinya terus kandungan olinya juga sudah berubah. Jadi saya sarankan tiap 6 bulan sekali itu Vespa yang jarang dipakai pun tetap di servis. Nah, ketika kalian servis rutin, bisa kalian lakukan di bengkel ataupun kalian lakuin sendiri ya teman-teman. Nah, apa aja yang harus, bukan yang harus ya, yang sebaiknya kalian lakukan dan selalu saya lakukan ketika saya servis Vespa saya teman-teman. Nah, yang pertama pasti saya ganti oli ya teman-teman, ganti oli mesin dan bersihkan karburator ya. Nah, ganti oli itu selalu saya lakukan ketika servis rutin dan bersihkan karburator secara keseluruhan ya teman-teman, dibongkar. Bukan hanya dari sini aja. Jadi ini semua kita bongkar teman-teman, karburator kita angkat, kita pretelin satu-satu. Nah, saya selalu melakukan itu teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan bersihkan karburator itu ya supaya kotoran-kotoran yang ada di karburator itu nggak menumpuk teman-teman, yang bisa mengakibatkan motor kalian ngadat di tengah jalan ya. Namanya suplai bahan bakar terganggu itu pasti bisa menyebabkan Vespa kalian jadi mogok teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, kalian bisa ngecek selalu urusan pertalian ya teman-teman. Ini baik dari tali persneling, tali kopling, rem dan gas ya teman-teman. Nah, kenapa saya selalu nyaranin kalian untuk ngecek selalu yang namanya pertalian? Karena tali-tali zaman sekarang ya, yang produksian zaman sekarang itu kualitasnya udah nggak sebagus yang zaman dulu. Jadi kemungkinan putusnya itu jauh lebih cepat daripada yang buatan zaman dulu teman-teman ya. Kalian bisa ngecek, lihat aja ujung-ujungnya ya teman-teman gitu, kalian bisa cek. Biasanya putus itu suka terjadi di ujung-ujungnya. Nah, kalau kalian lihat ujung-ujungnya udah mulai keluar-keluar gitu ya, di bagian belakang juga. Nah, itulah waktunya kalian untuk ganti ya teman-teman. Nah, terus kalian juga bisa rasain juga dari apa namanya, dari tarikan-tarikannya, perpindahan gigi ya, itu juga sebenarnya bisa kerasa. Nah, saya menyarankan kalau untuk Vespa yang setiap hari dipakai ya, 6 bulan sekali lebih baik kalian ganti ya teman-teman. Walaupun kelihatannya seolah-olah masih bagus, tapi saya nyaranin per 6 bulan sekali, mau itu putus atau enggak,
kalian ganti semuanya gitu. Nah, untuk Vespa yang jarang dipakai seperti ini, kalian bisa ganti 7-8 bulan sekali ataupun sampai setahun sekali ya, harusnya masih aman karena Vespanya jarang jalan. Tapi buat yang tiap hari, saya saranin ganti per 6 bulan sekali. Dan jangan pernah lupa buat bawa cadangan guys. Sebenarnya ganti-ganti tali, ganti-ganti kabel itu nggak terlalu susah. Cuma kalau kalian nggak bawa spare partnya itu ngeselin banget guys. Kayak gitu ya. Nah itu yang kedua, cek semua tali-talinya teman-teman. Nah untuk yang ketiga, kalian bisa bersihkan head ya teman-teman dari kerak ya. Nah bersihkan head dan kepala piston itu kalian bisa lakukan per 2 kali servis. Jadi misalkan servis yang pertama kalian cuma bersihkan karbu, ganti oli, cek tali-tali segala macam ya teman-teman, tanpa harus bersihkan head dan kepala piston. Nah di servis berikutnya kalian bisa lakukan itu teman-teman ya. Jadi fungsinya apa? Supaya kerak yang nempel di head dan kepala piston Vespa kalian itu tidak sampai mengganggu performa Vespa kalian. Karena kalau udah terlalu tebal, itu dia bisa mempengaruhi performa Vespa kalian gitu. Jadi karena ada penebalan, otomatis kompresi jadi semakin naik, ya kan? Kalau kompresi semakin naik ya, kalau BBM-nya nggak sesuai, otomatis jadi mesin Vespa kita tidak optimal pembakarannya, gitu guys. Sudah gitu, kerak-kerak ini juga bisa menghambat lubang inlet dan lubang outlet yang ada di blok mesin teman-teman, ya. Jadi sebaiknya kalian bersihkan per 2 kali servis atau 6 bulan sampai setahun sekali. Gitu guys. Tapi kalau kalian pakai oli samping berkualitas, saya rasa intensitasnya bisa dikurangi jadi tiap 3 kali servis ya, karena memang terbukti oli samping dengan kualitas bagus itu menghasilkan kerak yang lebih sedikit ya. Contohnya saya pernah pakai oli merek A yang viskositasnya jasonya itu kualitasnya itu Jaso FB, saya bandingkan dengan yang kualitasnya Jaso FD ya, yang ratingnya lebih tinggi, itu dia menghasilkan kerak yang jauh lebih sedikit daripada oli samping yang kualitasnya lebih rendah gitu guys ya. Jadi kalian ya, untuk hal yang ketiga kalian bisa lakukan pembersihan head dan kepala piston dari kerak teman-teman. Oke, untuk yang keempat kalian bisa cek pengereman ya teman-teman, karena rem ini vital banget fungsinya ya. Jadi kalian harus banget ngecek pengereman ya, mengecek dan menyetel ulang teman-teman, terutama rem belakang ya. Kalau rem belakang ini karena setiap hari kita pakai, ini bagusnya kita tiap servis itu kita setting ulang gitu teman-teman, karena dia kampas rem itu semakin dia tipis semakin dia dalam injakannya teman-teman. Nah otomatis kabel remnya itu pun harus kita tarik lagi supaya injekannya normal lagi, nggak terlalu dalam ya, kayak gitu. Nah kalian itu bisa lakukan sendiri ataupun kalian bawa ke bengkel teman-teman ya. Tapi kalau kalian males buat ngolong-ngolong gitu ya, ya mending bawa ke bengkel gitu, minta tolong aja settingin. Biasanya bengkel sih suka, kalau cuma nyeting gini doang sih gratis ya teman-teman ya, minta aja ketika servis tolong sekalian settingin rem belakang teman-teman, sekalian cek apakah kondisi kampasnya itu masih bagus atau enggak teman-teman, kayak gitu ya. Karena ini adalah nyawa ya teman-teman, Vespa itu nyawanya ada di rem ya. Rem bagus aja masih ngeglosor, apalagi remnya udah jelek gitu guys. Dan usahakan selalu, saya nggak pernah lupa untuk ngingetin kalian kalau rem depan itu wajib banget buat berfungsi ya teman-teman, karena ini berfungsi sebagai emergency brake ketika kalian ada apa-apa ya. Dan usahakan dia selalu pakem teman-teman seperti ini ya. Jadi ketika kalian tekan dia harus langsung berhenti ya. Jadi pengecekan rem dan kopling juga bisa kalian cek juga sekalian ketika servis teman-teman. Nah yang terakhir, pasti ada di antara kalian yang bertanya, Kang kalau pengapiannya gimana? Oke, jadi pengapian ya teman-teman, selama kalian pengapiannya sehat dan menggunakan part ori, contoh ya platina ya, kalian bisa pakai yang Ricambi. Terus untuk
koil kalian bisa pakai yang bawaan dan motor ya teman-teman. Nah, terus untuk spool ya usahakan bawaan motornya atau pakai produknya dan motor ya teman-teman. Karena sudah terbukti, sudah teruji produk-produk dan motor itu lebih awet ya teman-teman. Saya nggak promosi ya, tapi maksudnya jauh lebih awet daripada produk-produk dari India ataupun dari Taiwan teman-teman gitu. Nah, untuk pengapian sebenarnya kalian nggak perlu lagi setting selama Vespa kalian tidak ada masalah di pengapian teman-teman. Beda cerita kalau misalkan ternyata setelah dicek pengapiannya kecil ternyata. Nah, itu harus kita urut nih, apa yang salah gitu. Apakah tegangan koilnya lemah ya kan, atau misalkan platinanya ternyata terlalu kecil gapnya gitu ya, atau CDI yang sudah punya CDI atau CDI-nya juga sudah ada tanda-tanda mau mati ya, itu harus kita runut gitu, harus kita urut teman-teman. Tapi ketika motor kalian dirasa apinya udah cukup gede ya, cek api gampang ya teman-teman, tinggal buka busi, tempelin businya di plat body. Kalau kalian rasa dengan jarak segini itu apinya udah keluar, itu berarti tandanya apinya bagus teman-teman ya. Kasih jarak aja segini nih ya. Kalau misalkan jarak segini apinya udah loncat, itu berarti tandanya pengapian kalian udah bagus dan nggak perlu disetting lagi teman-teman ya. Apalagi buat kalian yang sudah pakai CDI. Nah, enaknya Vespa yang udah punya CDI dia nggak usah disetting lagi. Kalau Platina mungkin tiap beberapa waktu itu harus disetting ya, dari sini teman-teman, dari lubang ini gitu. Walaupun sebenarnya kalau kalian pakai partnya yang ori, ini jarang banget teman-teman. Ini saya mungkin udah berapa tahun ini nggak setting Platina nih Vespa ini ya gitu. Jadi untuk servis itu aja teman-teman ya, hal-hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama ganti oli, bersihin karbu, cek tali-tali, terus bersihin head kalau interval waktunya di 6-1 tahun ya teman-teman, 2 kali servis atau 3 kali servis tergantung oli yang kalian pakai. Dan yang terakhir cek pengereman dan kopling teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa buat servis Vespa kalian selalu supaya sehat dan siap dipergunakan kapanpun kalian butuhkan. Oke teman-teman, paling segini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa tekan tombol likes. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.